Halo Sobat Mitelda Informasi, ketemu lagi di video ini. Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini saya akan membahas rumah sakit tertua dan cerita mistis yang ada di dalamnya. Cerita mistis di dalamnya sekedar hiburan ya sobat, boleh dipercaya, boleh juga tidak, jadi tidak ada masalah ya. Rumah sakit memiliki banyak fungsi, selain untuk pengobatan, juga untuk memeriksakan kesehatan, rawat inap, dan menangani orang yang sudah meninggal. Rumah sakit tertua di Indonesia pasti banyak, apalagi berdiri sejak zaman kolonial Belanda ketika masih menjajah Indonesia. Pasti banyak peristiwa atau kejadian yang mungkin kita ketahui atau tidak kita ketahui. Berikut ini adalah rumah sakit tertua di Indonesia dengan cerita mistis di dalamnya. Tapi tunggu dulu Sobat Mitelda Informasi, jangan lupa di subscribe, like, share, dan di komen ya, biar saya lebih bersemangat membuat video selanjutnya. Langsung saja kita simak videonya, check it out! Rumah Sakit Bandung Medical Center yang ada di Bandung. Ini adalah salah satu rumah sakit tertua di kota Bandung yang ada sejak zaman Belanda. Rumah sakit ini terletak di Jalan Haji Wasit 1, Lebak Gede, kota Bandung. Pada tahun 2000, rumah sakit ini sempat direnovasi, namun renovasi terhenti setelah sang pemiliknya meninggal dunia. Setelah itu tidak ada kejelasan dan kelanjutan proyek renovasi rumah sakit tersebut. Karena hal itu mengakibatkan rumah sakit BMC Bandung ini terbengkalai dan tidak beroperasional secara umum. Setelah terbengkalai cukup lama, isu mistis ramai bermunculan, seperti pengakuan penjaga BMC Bandung ini bisa melihat makhluk kasat mata. Oleh karena itu, rumah sakit ini pernah dijadikan tempat uji nyali. Seperti rumah sakit pada umumnya, rumah sakit ini memiliki ruang tunggu dan ruang pasien. Sebenarnya tidak terlalu menyeramkan, tetapi karena tidak terawat, terlihat sangat kotor, terutama kondisi lantainya, banyak sarang laba-laba di banyak tembok ruangan memperlihatkan rumah sakit BMC sudah lama tidak terpakai. Kabar terkini BMC Bandung ini sedang direnovasi dan kabarnya akan aktif kembali. Diharapkan setelah renovasi, BMC Bandung ini akan kembali beroperasional seperti dulu. Mengenai cerita mistis yang ada di dalamnya, kembali lagi kepada keyakinan masing-masing ya sobat, boleh percaya, boleh juga tidak, dan belum tentu semua berita itu atau cerita itu benar adanya ya. Rumah Sakit Immanuel Bandung. Rumah Sakit Immanuel sudah berdiri semenjak penjajahan Belanda 1910, masuk dalam salah satu rumah sakit tertua di Indonesia. Rumah sakit ini masih aktif beroperasional sampai sekarang dengan fasilitas layanan kesehatan yang lengkap mulai dari klinik rawat jalan, rawat inap, dan instalasi gawat darurat atau IGD 24 jam. Rumah sakit ini adalah salah satu rumah sakit terbaik di kota Bandung. Dikarenakan rumah sakit ini berdiri di zaman penjajahan Belanda, katanya banyak sekali peristiwa mengenaskan yang terjadi di dalamnya. Dikatakan, kompeni Belanda sering menyiksa para pekerja saat berdirinya rumah sakit ini. Beberapa cerita mistis yang dikabarkan, banyak saksi warga sering melihat keranda mayat yang terguling sendiri atau sosok wanita penunggu ruang tangga tepat di sebelah ruang mayat. Sering juga tercium bau tidak sedap seperti bau darah meskipun sering dipel atau disapu. Kembali lagi, benar atau tidaknya cerita ini tergantung orang yang pernah mengalaminya ya sobat. Tetapi sampai sekarang rumah sakit ini masih melayani pasien yang semakin hari semakin banyak. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat dibangun 1919 dan termasuk cagar budaya di Jakarta, didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dulu rumah sakit ini digunakan sebagai rumah sakit pendidikan bagi para siswa sekolah dokter pribumi. Selain itu, menjadi pendidikan bagi para perawat ataupun para medik lainnya. Sampai sekarang rumah sakit ini masih beroperasional dan terkenal dengan cerita mistisnya.
Banyak pengunjung yang pernah melihat makhluk kasat mata saat mereka menemani keluarga yang sedang sakit atau pasien yang sedang sakit. Aura mistis dan mencekam sangat terasa di rumah sakit ini, dan banyak lorong gelap yang pencahayaannya juga kurang. Walaupun banyak cerita mistis yang dialami oleh para pasien, tidak menyebabkan pasien di rumah sakit ini berkurang. Rumah Sakit Sutomo Surabaya dibangun 1938. Dr. Sutomo sendiri merupakan salah satu tokoh Budi Utomo yang berprofesi sebagai dokter. Rumah sakit ini salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia. Rumah sakit ini memiliki fasilitas medis modern dan teknologi yang canggih. Staf medisnya terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan tenaga medis lainnya. Cerita mistis di rumah sakit ini dialami oleh pasien ataupun pengunjung yang sedang menemani pasien yang sedang sakit. Pengunjung tersebut mengatakan bahwa gangguan itu datang dari suster berwajah gepeng, dan pengunjung tersebut juga mendengar bisikan-bisikan atau suara-suara yang tidak jelas. Cerita lain datang dari petugas ruang jenazah yang saat itu sedang menerima mayat dengan wajah yang hancur. Tidak lama dari itu, dia melihat seseorang yang persis sama dengan mayat yang dia terima dengan wajah yang hancur. Cerita yang sama datang dari petugas ruang jenazah. Ketika mencek ke ruang jenazah, dia melihat tempat tidur di ruang jenazah bergerak-gerak seolah-olah ada orang yang menidurinya. Ternyata setelah diperiksa, orang yang tidur di tempat tidur itu adalah pasien sakit jiwa dari rumah sakit itu. Tiba-tiba pasien tersebut meloncat dari tempat tidur dan mengejar petugas tersebut sambil berlari dengan kencang. Alhasil, petugas tersebut lari terbirit-birit. Wah, kalau bagian yang ini tidak seram ya sobat, malah lucu kedengerannya. Rumah Sakit Marzuki Mahdi adalah rumah sakit jiwa yang didirikan pemerintahan kolonial Belanda 1882. Rumah sakit ini masih mempertahankan arsitek bangunan bergaya kolonial Belanda. Rumah sakit ini terletak di Jalan Dr. Semeru, Kota Bogor. Rumah sakit ini adalah tipe A yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan jiwa dan nafsa, hingga rehabilitasi nafsa dan rehabilitasi psikososial. Staf medis lainnya adalah dokter spesialis dan dokter umum, dan terdapat juga instalasi gawat darurat atau IGD 24 jam. Dikarenakan rumah sakit ini termasuk rumah sakit tua yang berdiri sejak zaman Belanda, tentu sudah banyak peristiwa yang terjadi di dalam rumah sakit ini, sehingga tidak mengherankan banyak hal mistis yang terjadi di dalamnya. Kesan dari bangunannya terlihat agak seram dan suasananya berbeda karena dibangun di zaman yang berbeda, di zaman masa kolonial Belanda. Pengalaman mistis yang dialami pengunjung berupa suara-suara yang berteriak kesakitan, terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Ada juga penampakan suster dan dokter Belanda yang ternyata bukan manusia. Suara tangisan juga sering terdengar di tempat ini oleh pengunjung yang kebetulan menunggu keluarganya yang sedang sakit dirawat di rumah sakit ini. Cerita mistis seperti ini wajar terjadi mengingat rumah sakit ini sudah berusia ratusan tahun. Pasti banyak kejadian yang melatar belakanginya. Walaupun begitu, rumah sakit ini sampai sekarang masih beroperasional dan memiliki pasien yang banyak. 5 rumah sakit ini adalah beberapa rumah sakit yang tertua di Indonesia, dan masih banyak lagi rumah sakit tertua yang ada di Indonesia yang masih beroperasional sampai dengan sekarang. Walaupun rumah sakit ini sudah tua dan syarat dengan cerita mistisnya, tapi jangan takut untuk rumah sakit ya sobat, karena tidak semua orang mengalami cerita mistis yang sama, dan belum tentu juga semua ceritanya adalah benar adanya. Yang terpenting dimanapun kita berada, tetap menjaga kesopanan dan selalu berdoa agar kita dijauhkan dari mara bahaya dan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, bye-bye.